Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Oke, kali ini gue mau bikin sebuah product knowledge lagi ya, karena ada suatu barang dari mereknya salah satu brand asal Korea, yaitu Aquario. Gue agak penasaran, bukan agak penasaran sih, cukup penasaran sebenarnya karena dia mengeluarkan produk baru, yaitu berupa kayak pipa untuk kanister ya, yang dinamakan dengan Neo Flow Premium nih, seperti yang kalian lihat di kamera yang atas nih ya. Neo Flow Premium dia ada beberapa macam sebenarnya, ada yang Neo Flow biasa, ada yang Neo Flow Premium, dan juga ukurannya juga ada beberapa macam. Ada yang untuk pipa 17 mili atau selang 1622, dan juga ada untuk pipa yang 13 mili alias selang 1216. Nah, karena kanister yang belakang gua ini adalah ukurannya untuk pipa 17 mili alias selang 1622, makanya gue pakai yang size-nya L, dan gue mau nyoba ini yang Neo Flow Premium. Apa bedanya? Jadi kalau yang premium ini dia kayak seperti ada surface skimmernya dan ujungnya itu agak sedikit berbeda ya. Ini yang bikin gue cukup penasaran. Biasanya kan orang input surface skimmer itu adalah di inputnya kanister. Kalau ini dia taruhnya di outputnya kanister, dan outflow-nya itu agak sedikit berbeda nih bentuknya. Gue penasaran apa fungsinya seperti itu. Apakah fungsinya yang bentuknya seperti ini, keuntungan ataupun kelebihannya apa, ataupun kekurangannya apa, nanti akan kita coba bahas satu-satu. Gue belum pernah gue buka ini. Ini harganya gue juga agak lupa. Ini jujur aja karena barangnya minjem sebenarnya ya, minjem dari Jafarif. Terima kasih Jafarif yang udah meminjamkan beberapa barang untuk gue review dan untuk gue coba. Kali ini coba kita buka aja langsung ya. Ini kemasannya di sini kalau bisa kalian baca, semoga kebaca ya dari kamera atas. Neo Flow, not easily broken and transparent flow set with everything. Komponennya ada Neo Flow, pokoknya ada barang-barang yang ada di dalam kemasan ini. Lalu gunanya untuk akuarium ya tentu saja. Dan ini nih size-nya. Kalau M itu pipa diameter 13 dan L itu adalah pipa diameter 17 ya. Due to the nature of the material, karena sifat aslinya dari si materialnya, mungkin akan ada lecet-lecet dan mungkin akan lecet juga nanti pada saat penggunaan ya, wajar aja nih. Republic of Korea, www.aquario.co.kr gitu ya. Mohon maaf kalau agak berisik, di bawah lagi ada yang ini ya, lagi ada yang packing. Made in Korea, ini ada barcode-nya. Di sini ada tulisan Neo Flow Premium. Di sini juga ada di atas nih Neo Flow Premium ya. Semoga kelihatan. Kebalik. Kebalik kasih. Neo Flow Premium dan kemasannya seperti ini ya. Tuh. Tuh. Oke, coba kita buka. Tada, ini boxnya kita singkirkan dulu. Lalu di sini ada manualnya, tunjuk penggunaan ya. Ini penjepit untuk ke akuariumnya. Lalu di sini ada surface skimmernya, bagaimana cara memasangnya. Lalu ini juga outflow-nya tadi yang gue bilang bentuknya unik. Nih, depending on the weather, the wing is mounted to the degree inserted into the body. The intensity and direction of the water flow can be adjusted. If only one wing is used, water flow occurs. Oke, jadi si tutupnya ini kalau misalkan dipakai cuma satu, jadi arah air itu cuma ke satu arah, satu sisi aja. Kalau dipakai dua-duanya mungkin nanti akan ke dua sisi. Tapi lebih pasti nanti akan kita coba ya. Kalau di sini dikatakan bahwa do not set the cutting surface in the open. Oke, jadi si pipa surface skimmernya ada kayak miringnya gitu, kayak kalau kalian bikin waterfall ya, arahnya tuh harus ke arah luar, ke arah outflow gitu, jangan sampai kebalik katanya. Kalau misalkan katanya mahkotanya itu keluar dari permukaan air, ini pipanya yang tengah ini bisa dipotong kayak gitu. Oke, di belakang nggak ada apa-apa lagi. Nah, sekarang barangnya seperti ini, apa aja yang kita dapat, coba kita buka satu-satu ya. Kalau dilihat ini tadi adalah ini ya, si
penjepit ke akuariumnya. Ini bagaimana cara masangnya? Kok cuman ada 3 ya? Oke. Ini dapat 2 penjepit ya. Terus si bautnya juga dapat 4 dan murnya dapat 6 ya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, ini tadi dia si outflow-nya. Ini bentuknya seperti ini. Ya, outflow-nya. Nih. Kayak gini. Jadi tadi katanya kalau misalkan cuma satu sisi yang dipakai, air akan keluar dari salah satu sisi aja. Kalau dua-duanya mungkin akan keluar dari 2 sisi. Fungsinya apa nanti coba kita lihat ya. Lalu di sini agak susah. Oke, ini untuk bagian bawah ataupun untuk inputnya. Di pipanya ada 2. Lalu di sini, ini dia mahkota surface skimmernya ya. Ini ada pipa L. Oke. Jadi ini barang-barang yang kita dapat ya. Coba gua susun dulu ya. Nah, ini ada 2 pipa. Ukurannya sebenarnya sama ya, secara diameter, terus lengkungannya juga sama. Kalau dilihat ini cuman dia ada 2 ukuran ya, ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Yang lebih panjang ini ukurannya kurang lebih adalah 39 cm dan yang lebih pendek ini panjangnya adalah kurang lebih 29 cm. Jadi mana yang akan kalian jadikan input ataupun output itu sebenarnya terserah kalian ya. Tergantung dari layout ataupun tinggi dari akuarium kalian. Kalau misalkan dirasa yang panjang ini terlalu panjang, ya bisa kalian pakai yang pendek aja untuk jadi input, misalnya seperti ini ya. Tinggal dipasang ke sini. Lalu ini kita ada pipa L-nya, ini sepertinya untuk output ya. Coba kita pasang. Pasang seperti ini ya. Pipa untuk output. Lalu ini tadi dia si surface skimmernya. Kita pasang ya. Mau kebalik. Ya, ini bahannya akrilik ya. Tebelnya sih kayaknya tidak terlalu tebel tuh kalau lihat. Mungkin kisaran 1 mili atau 1,5 mili kayaknya ketebalannya. Dan somehow yang pipa ini kelihatan lebih burem dibanding yang pipa-pipa L-nya ya. Dibanding mahkota-mahkotanya ini akrilik lebih bening dibanding yang ini. Oke, nggak apa-apa. Tadi yang dikatakan oleh manualnya adalah si arah potongan si surface skimmernya harus menghadap outflow. Oke, ini kalau kalian lihat nih ada seperti potongan miring slanted gini, itu harus menghadap ke outflow. Ini tinggal diputar aja. Oke, kayak gini ya. Ini menghadap ke outflow. Lalu ini si mahkotanya ya. Nanti mahkotanya ini kalau kalian ngerasa ketinggian, ini bisa dipotong, disesuaikan aja. Seperti itu. Dan ini pun sebenarnya pipanya kalau kalian pengen potong juga bisa. Dan inilah yang paling bikin gue penasaran adalah mahkota untuk si outflow-nya nih. Ini pasangnya di sini. Oke, seperti ini. Bentuknya akan jadi kayak gini ya. Lucu ya. Jadi di sini outflow bisa kalian buka salah satunya ataupun dipasang dua-duanya. Bagaimana nanti bentuk arusnya nanti kita lihat. Ya, jadi kalau mau masang itu di sini tuh ada kayak groove-nya ya. Ada 3 groove gitu. Ini si kakinya harus pas di groove-nya gitu. Nih, tuh. Tuh. Oke, pipa outflow-nya seperti ini. Pipa inflow-nya seperti ini. Dan ini adalah untuk si jepitannya. Ini disesuaikan dengan ketebalan kaca. Lalu ini dipasang dan pasanglah murnya. Tinggal taruh di kaca akuarium. Nih, kurang lebih kayak gini ya.
Satu lagi. Alright. Gini. Ya. Itu jepitan ke kaca, lalu ini skimmernya, lalu ini outflow-nya ya. Begitu pula dengan yang inputnya. Ini jepitan ke kacanya. Lalu ini si untuk strainernya ataupun saringan bawahnya ya. Oke, kebetulan azan asar ini jam 3 lewat. Mungkin kita hentikan dulu sampai di sini, langsung kita coba aja di akuarium kita yang belakang. Oke, ini gua rasa dia akan keluar dari sisi kiri dan kanan ya. Kalau dipakai dua-duanya mahkotanya. Jadi ini gue coba di atas air dulu biar kelihatan. Dan mungkin baiknya si skimmernya kita cabut dulu kali ya. Oke, sebentar. Ini ya, skimmernya udah gue cabut tuh. Sekarang coba kita nyalain si kanisternya. Tuh, nampakannya ya. Jadi dia keluar ke sisi kiri dan sisi kanan. Gue juga nggak terlalu paham ini fungsinya sebenarnya apa ya. Cuman kalau mungkin kalian yang pelihara ikan pengen flow yang merata ke kiri kanan, ini mungkin bisa dimanfaatin gitu ya. Ini sih kekuatan kanisternya masih setengah ya. Coba gue fullin nih. Ya, ini posisi udah full. Dia terlihat tuh ya, ke kiri dan kanan flow-nya. Kalau kita lihat dari sini, kiri, kanan, dan bawah. Jadi mungkin ini cukup bermanfaat kayaknya kalau untuk fungsinya membuat riak ya, kalau kalian pelihara ikan mas hoki gitu misalnya ya. Ini kayaknya cukup bermanfaat. Nah, katanya kalau kita lepas salah satunya, dia akan ke salah satu sisi aja. Coba kita lepas ya. Nah, ini dia. Memang tidak hanya satu sisi, kalau dilihat tuh dari atas ada juga ke sisi satunya, cuman memang lebih lemah ya. Dominannya memang ke sisi yang kita buka si mahkotanya ini. Dan dia sistemnya kayak vortex gitu, muter di sini lalu menghasilkan arus yang seperti pusaran gitu ya. Menurut gue ini juga cukup bermanfaat kalau untuk bikin riak, untuk gas exchange, yang masukin oksigen ke udara, pertukaran gas gitu ya. Dan juga untuk sebagai surface skimmer kayaknya juga lumayan, tapi tergantung, kayaknya pompa kalian memang harus kencang banget. Di hasil seperti ini. Sekarang mari kita coba dengan si surface skimmernya. Kalau dibuka dua-duanya gimana ya? Nah, kalau dibuka dua-duanya maka kayak gini jadinya. Deras sekali, kita kecilin dulu. Oke, ini udah gue cekek kanisternya jadi setengah ya. Udah begini nih. Kalau bisa kalian lihat tuh, airnya keluar dari kiri dan kanan. Jadi dia nembak dari pipa kanister yang L ini ya, terus nyentuh ke lingkarannya ini, terus keluar deh ke kiri dan kanan. Jadi sebenarnya ini kalian jadi punya banyak opsi ya untuk mengarahkan arus kalian seperti apa. Kayaknya lucu juga sebenarnya sih. Oke, sekarang kita cobain surface skimmernya. Bentar ya. Oke, ini kalau mau lihat kinerja surface skimmernya, ini seperti ini ya. Ini kanisternya mungkin gue setel setengah ya. Gue setel setengah aja, masih kekencengan karena sedotannya itu lumayan membuat bubble di outputnya ya. Kalau mau lihat lebih jelas, kalau untuk sedotan ke skimmernya sih kalau gua nilai tidak lebih efektif ketimbang surface skimmer biasa ataupun surface skimmer yang kita pasang di inlet ya. Cuman memang mungkin keunikannya di sini karena bentuknya simple dan berbeda gitu aja. Ini gua akan coba buka kanisternya full ya, bagaimana apa yang terjadi. Aslinya akan semakin banyak si bubble-nya, badai ya. Sedotannya pun sebenarnya tidak akan terlalu ngefek terlalu banyak. Gue kecilin lagi.
Kalau arusnya tidak terlalu kenceng, bubble-nya tidak terlalu banyak. Ya, tapi tentunya sedotannya juga tidak terlalu kencang ya, seperti itu. Oke, kayaknya gue sudah cukup mengerti bagaimana cara kerja si pipa Aquario ini. Oke, ini gue liatin jepitannya ya. Si jepitannya semuanya berbahan akrilik ya. Dan ini untuk minggu depan aja. Oke. Berisik ya. Nggak apa-apa deh, suara air sedikit. Oke, jadi bagaimana kesimpulan gua mengenai si Aquario NeoFlow Premium ini? Ya seperti yang kalian lihat tadi ya, fungsinya ataupun fiturnya seperti itu. Jadi ada beberapa macam pengaturan flow yang bisa kalian manfaatkan, baik mahkota tertutup, mahkota terbuka, satu tertutup, atau menggunakan skimmer ataupun tidak menggunakan skimmer. Jadi kalian punya banyak opsi. Mungkin ini lebih banyak dipakai ke teman-teman pemelihara ikan gitu ya, bukan ke aquascape, karena jujur aja kalau untuk aquascape ini bukan style gua, ini bukan untuk gua gitu ya. Karena gua lebih prefer menggunakan lily pipe biasa yang kaca, yang corong seperti itu, atau kalau mau yang akrilik ya kayak akrilik yang custom lah ya, karena mungkin memang nilai plusnya si Aquario ini dia punya banyak pengaturan, lalu juga karena dia pabrikan artinya dia pekerjaannya lebih rapih. Kalau yang custom kan biasanya memang tidak serapi yang pabrikan gitu. Tapi minusnya yang si Aquario ini gue lihat kualitas si akriliknya tuh cukup tipis gitu ya. Apalagi yang si pipa utamanya ini kayak gue megang pipa untuk under gravel ya, ataupun pipa akuarium yang meteran gitu. Jadi menurut gua ini bukan untuk gua, tidak cocok untuk gua, untuk style gua. Tapi kalau menurut kalian ini menarik untuk kalian, sepertinya worth it untuk dibeli. Tapi kalau gua sih akan lebih memilih lily pipe yang konvensional ya, yang bentuknya kayak corong gitu, yang dari kaca. Ini harganya 300 ribuan, nanti harga harga tepatnya nanti kalau kalian pengen beli, gua akan tampilkan linknya di kolom deskripsi. Dan juga apa ya, kayaknya udah itu deh. Mungkin minggu depan kayak yang gue liatin tadi sedikit, ada Fluval ya. Fluval, ntar kita akan bahas unboxing dan review di minggu depan. Itu aja, ingat aquascape itu tidak mudah tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquarisat, channel lengkap belajar aquascape di Smartscaper. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit. Dadah. Ciao.